Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Marhama SAG MPD. Perkenalkan, saya Nur Saadah dengan NIM 23140700123. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Sepertiga pertama dijelaskan oleh rekan saya Fitri Anggraini, sepertiga kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan sepertiga ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Perdi. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ada bermacam-macam bentuknya. Nah, bentuk yang paling terkenal yaitu pada subjek. Subjek yang berarti mata pelajaran. Subjek dikaitkan dengan subjek mater yang berarti mempunyai bahan pembelajaran tertentu. Maka subjek kurikulum adalah kurikulum yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Jenis-jenis organisasi kurikulum pada subjeknya terdapat 3. Yang pertama yaitu mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum. Yang kedua yaitu mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated kurikulum. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang pertama yaitu mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum. Correlated kurikulum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Pada hakikatnya, mata pelajaran gabungan ini adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis, seperti IPA terpadu. Terdapat mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Dan juga pada IPS terpadu, terdapat mata pelajaran sosiologi, sejarah, geografi, dan juga ekonomi. Nah, korelasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis secara insidental. Pada bahan pelajaran dalam kurikulum ini memungkinkan substansi pelajarannya memiliki pengertian yang lebih mendalam dibandingkan dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam korelasi kurikulum, guru dapat menyampaikan materi atau membimbing peserta didik untuk mempelajari bahan pembelajaran secara utuh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Yang pertama, adanya korelasi antar mata pelajaran atau adanya keterhubungan antar mata pelajaran. Yang kedua, adanya upaya untuk menyesuaikan mata pelajaran dengan masalah kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian lebih difokuskan kepada domain kognitif atau dominan kepada kemampuan pengetahuan siswa. Yang keempat yaitu memiliki struktur yang lebih fleksibel daripada kurikulum yang terpisah-pisah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari mata pelajaran gabungan ini. Nah, kelebihannya ada beberapa. Yang pertama yaitu keterhubungan mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas. Nah, yang ketiga yaitu menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang berkorelasi atau berhubungan. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu bahan pelajaran yang kurang sistematis atau kurang tersusun. Yang kedua yaitu bahan pelajarannya yang disampaikan terlalu abstrak dan terlalu beracak. Yang kedua, mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated subject curriculum. Separated subject curriculum atau kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah adalah jenis organisasi kurikulum di mana
Mata pelajaran disajikan secara independen atau tersendiri tanpa adanya hubungan atau keterkaitan yang jelas antar materi, seperti mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS. Nah, materinya diajarkan secara sendiri-sendiri tanpa dihubungkan. Dan umumnya, mata pelajaran yang terpisah-pisah ini pada jenjang SMP, SMK, atau SMA. Tipe ini atau bahan ini dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, di mana antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya menjadi terpisah-pisah, terlepas, dan tidak mempunyai kaitan satu sama lain, sehingga banyak mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya. Ciri-ciri mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated subject kurikulum. Ada beberapa. Yang pertama, guru berperan aktif dalam pembelajaran. Artinya, dalam hal ini, para peserta didik bersifat pasif dan tidak aktif. Yang kedua, masing-masing mata pelajaran mempunyai waktu dan konsep yang harus diserap oleh peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini tidak memperhatikan apa yang menjadi minat bakat dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang terakhir, penilaian dalam kurikulum ini lebih diarahkan kepada tes. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Adapun kelebihannya, yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk mendalami setiap mata pelajaran secara spesifik. Yang kedua yaitu struktur kurikulumnya yang jelas dan terorganisir secara baik. Yang ketiga, memudahkan proses penilaian oleh guru. Adapun kekurangan dari mata pelajaran terpisah ini, yang pertama, kurangnya keterkaitan antar konsep mata pelajaran. Yang kedua, pelajarannya yang kurang relevan dikarenakan tidak dikaitkan dengan konteks dunia nyata siswa atau peserta didik. Yang ketiga yaitu kurang efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang terakhir atau yang ketiga adalah integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksudkan adalah perpaduan, koordinasi, kebulatan, dan keseluruhan. Dalam integrated kurikulum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran, diharapkan peserta didik dapat terbentuk kebulatan pribadi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan situasi masalah dan kebutuhan kehidupan di luar sekolah peserta didik. Dalam integrasi kurikulum, dalam integrasi sosial, lebih diutamakan dalam integrasi kurikulum daripada kurikulum yang subjek korelatif. Nah, kurikulum ini juga cenderung lebih memandang bahwa suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Pada bahan pelajaran kurikulum ini bermanfaat pada peserta didik secara fungsional dalam membentuk kemampuan peserta didik secara proses. Ciri-ciri integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, akan tetapi lebih luas cakupannya. Bahkan, mata pelajaran atau bidang studi baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah.
Yang ketiga, sistem penyampaiannya menggunakan sistem pengajaran, unit baik, unit pengalaman maupun unit pelajaran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik melalui keterkaitan konsep dan kegiatan yang relevan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum terpadu. Kelebihan dari kurikulum terpadu ini ada beberapa. Yang pertama, mempelajari bahan pembelajaran dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan belajar secara bekerja sama. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, dapat meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Adapun kekurangan dari kurikulum terpadu ini, yang pertama, bahan pelajarannya tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, siswa dianggap tidak bisa ikut serta dalam menentukan kurikulum. Yang ketiga, membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang bagi guru. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.